Karena sakit hati yang mendalam, menantu ini tega tumbalkan mertuanya sendiri. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak ceritanya sampai selesai. Selamat datang di channel Wow Serem. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dapur rumah itu tidak begitu gelap dan juga tidak terlalu terang. Cuma disinari lampu neon kecil yang kadang kedip-kedip. Bau asap ikan bakar masih terasa di udara. Piring-piring kotor numpuk di bak cuci, dan lantai sudah licin kena tetesan minyak. Siti berdiri di depan bak cuci piring. Tangannya sibuk nyikat piring yang penuh lemak, tapi matanya merah sesekali. Dia lap wajahnya pakai lengan baju. Suaranya nggak keluar, cuma napasnya berat. Air matanya sudah nggak bisa ditahan lagi. Dari luar terdengar suara tawa keras-keras. Ya Allah, masa nggak bisa masak gitu aja? Dasar bawa sial. Itu suara mertuanya, Bu Wati, yang lagi duduk sama dua tetangga di ruang depan sambil ngeteh. Suara mereka jelas terdengar sampai dapur. Kalau saya jadi dia, udah pulang aja. Ini rumah orang tua, bukan buat numpang hidup. Iya nggak, Bu? Tambah tetangga satunya, bikin tawa mereka makin pecah. Siti menggigit bibirnya kuat-kuat. Piring di tangannya sampai bunyi krek dikit gara-gara dia tekan terlalu keras. Tapi dia nggak bilang apa-apa. Dia tahu kalau dia ngomong malah tambah panjang. Padahal tadi sore dia udah masak sayur lodeh sama ikan asin. Capek-capek belanja ke pasar, kepanasan, tapi pas makanan udah siap, Bu Wati malah komentar, "Ini apa? Pantesan aja suamimu makin kurus. Nggak enak. Buang aja." Lalu lauk itu beneran diseret, dibuang ke tempat sampah. Di depan mata Siti sendiri, Siti cuma bisa diam sambil nunduk. Jantungnya berdegup kencang. Wajahnya panas, perutnya mual. Dia pengen banget keluar dari rumah. Itu saat itu juga. Tapi dia nggak punya duit. Suaminya juga lagi nganggur. Kalau dia kabur, mau tidur di mana? Siti tarik napas panjang. Dia lanjutin nyuci piring satu persatu, pelan-pelan. Di luar, suara Bu Wati masih aja terdengar. Nggak ngerti diri banget, udah numpang, nyusahin. Masakannya nggak bisa dimakan. Iya, Bu. Kalau saya sih udah saya usir itu, sahut tetangga yang lain sambil cekikikan. Siti berhenti sebentar, ngepalkan tangan. Air matanya makin deras. Dia nggak tahan. Tiap hari dia kerja kayak pembantu di rumah ini. Masak, nyapu, nyuci, ngepel. Suaminya cuman diem, nggak pernah bela dia. Kalau dibilangin, jawabannya selalu sama. Namanya juga orang tua. Nggak usah dilawan. Tapi lama-lama Siti ngerasa bukan cuma lelah badan. Hatinya juga capek. Dia marah. Pengen teriak. Pengen nyumpain mereka semua. Tapi suaranya nggak pernah keluar. Tiba-tiba terdengar bunyi keras dari ruang depan. Kayak gelas jatuh. Lalu suara tawa mereka makin keras. Jatuh, jatuh. Hahaha. Dasar tangan sial. Ternyata itu gelas teh yang dibawa Siti buat mereka tadi. Jatuh ke lantai dan pecah. Siti berhenti nyuci. Badannya gemetar. Bukan karena takut dimarahin, tapi karena panas di dadanya udah nggak ketahan lagi. Dia ngerasa terhina banget. Matanya yang tadinya sembab sekarang malah jadi dingin. Kayak orang lagi mikir keras. Dia taruh piring yang baru selesai dibilas, lalu ngepel lantai pelen-pelen sambil nunduk. Suara dari ruang depan masih terdengar samar-samar. Coba kalau yang masak sama yang bawain teh itu aku yang milih, pasti nggak kayak gini nasibnya. Haha, iya Bu, salah milih mantu itu. Siti nahan napas. Dia pel lantai sambil diem. Tangannya makin lama makin kenceng megang gagang pel. Sampai buku-buku jarinya putih. Setelah semuanya beres, dia balik lagi ke bak cuci, ngucek-ngucek piring terakhir. Suara air kran yang deras menutupi suara tawa di ruang depan. Wajah Siti sekarang datar. Dia berhenti nangis. Udah nggak ada lagi air mata yang keluar, tapi ada sesuatu yang lain di matanya. Dingin, dia pelan-pelan
melirik ke arah pintu dapur yang kebuka sedikit. Dari situ kelihatan bayangan Bu Wati duduk di kursi sambil ngoceh. Siti lama-lama ngeliatin ke arah situ sambil nyepak piring terakhir kerak. Dia nggak ngomong, tapi bibirnya gerak pelen-pelen kayak komat kamit. Entah apa yang dia ucapkan. Tapi nadanya pelan banget. Matanya tetap nempel ke pintu dapur yang ngebuka itu, ke arah mertua dan para tetangga. Dia matiin keran siberin K2, tangannya ke ember berisi air sabun yang udah kotor, lalu diam sebentar sambil ngelamun. Tangannya masih di ember, tapi matanya kosong, pandangannya lurus. Tiba-tiba angin dari luar berhembus lewat pintu belakang yang terbuka, bikin gorden tipis berkibar. Udara malam yang dingin masuk. Siti cuma noleh sebentar, lalu balik lagi ngelap. Tangan pakai lap kotor. Dia keluarin kursi kecil dari bawah meja, duduk sambil nyender ke dinding. Dari situ dia masih bisa dengar suara Bu Wati ketawa-ketawa sambil bilang, "Kalau saya mati gara-gara masakan gak enak ini, jangan salahin saya ya." Hah, Siti melirik lagi ke pintu belakang yang kebuka. Angin makin dingin, bikin bulu kuduknya meremang. Tapi dia nggak tutup pintunya. Dia tetap duduk sambil meliatin pintu itu. Kali ini senyumnya tipis. Entah kenapa ada sedikit senyum di bibirnya. Tangannya pelen-pelen narik satu batang lidi dari sapu yang tergeletak di samping. Dia mainin ujung lidi itu sambil matanya masih sesekali ke arah pintu belakang. Suara Bu Wati makin kecil di telinganya, kayak udah nggak penting lagi buat dia denger. Kalau nggak bisa pergi, ya udah, di sini aja. Tapi jangan cuma aku yang sakit. Gumamnya pelan banget, nyaris nggak kedengeran. Malam itu, Siti tidur di kamar paling ujung, tapi pintu dapur tetap terbuka. Gorden tetap berkibar kena angin. Di luar, sumur tua di belakang rumah berdiri diam dalam gelap. Dan sejak malam itu, tatapan mata Siti udah nggak sama lagi. Malam sudah larut. Lampu dapur dibiarkan menyala. Pintu belakang juga masih terbuka sedikit karena Siti lupa nutupnya. Angin dingin dari luar sesekali masuk, bikin gorden tipis bergoyang pelan. Suami Siti sudah tidur lebih dulu di kasur. Ngorok kecil sambil membelakangi dia. Siti nggak bisa langsung tidur. Badannya capek, matanya berat, tapi pikirannya penuh. Suara tawa dan omongan mertua tadi siang masih kebayang-bayang. Dia tiduran miring sambil melototin tembok. Napasnya pelan, matanya lama-lama merem sendiri. Belum lama dia tidur, tiba-tiba terasa aneh. Badannya ringan, seperti melayang. Di sekelilingnya cuma ada kabut tebal. Bau tanah basah nyengat banget, sampai bikin mual. Dia celingak-celinguk, nggak tahu ini di mana. Lalu samar-samar dia lihat sumur di depannya. Sumur di belakang rumah itu gelap, dingin, kayak ada yang gerak-gerak di dalamnya. Dari dalam sumur terdengar suara berat, pelan, manggil-manggil. "Siti, sini." Siti mundur satu langkah, nelen ludah. Tapi kakinya berat, kayak ditarik ke arah sumur itu. Dia nggak bisa nolak, kakinya maju sendiri. Satu-satu, sampai dia berdiri pas di pinggir sumur. Tiba-tiba air dalam sumur jadi hitam pekat. Gelembung-gelembung muncul, makin banyak, kayak ada yang mau keluar dari dasar. Suara itu makin jelas. "Sini, kasih aku." Siti nafasnya nos-nosan, jantungnya gedegap kencang. Dari dalam sumur, pelan-pelan muncul tangan besar warna hitam. Kukunya panjang, kulitnya kayak arang. Basah, tangan itu ngeluarin sesuatu. Sebuah kain putih panjang, kusut, penuh bercak merah, seperti kain kafan yang habis dicabut dari kuburan. Tangan itu ngulur kain itu ke arah Siti. Dia mau mundur, tapi badannya kaku. Tangannya sendiri terulur, ngambil kain itu. Begitu ujung kain itu nempel di tangannya, dia langsung ngerasa dingin banget, sampai ke tulang. Suara berat itu masih bilang pelan, "Kasih aku satu, nanti aku kasih tenang." Siti bengong, matanya nggak kedip, tangannya masih megang kain itu. Dari dalam sumur, keluar lagi suara seperti orang ketawa kecil, serak,
dan ngeri. Cain itu tiba-tiba jadi makin berat, dan tangan hitam itu menghilang begitu saja. Dia langsung bangun dengan teriak pelan. Nafasnya terengah-engah, keringat dingin ngucur dari jidat. Dia duduk di ujung kasur, lihat sekeliling kamar. Masih gelap. Masih di rumah. Suami di samping masih tidur pulas. Tapi dia ngerasa ada yang aneh. Tangannya terasa dingin, dan pas dia lihat, tangannya penuh tanah basah. Kotor banget, sampai nempel di kukunya. Tanahnya masih lembek, bau anyir. Dia kaget, cepat-cepat bangun. Jalan pelan ke arah dapur, lampu masih nyala. Pintu belakang masih kebuka. Dia ngelihat keluar ke arah sumur gelap. Tenang, tapi rasanya kayak ada yang ngintip balik dari sana. Dia balik ke kamar lagi, buru-buru usap tangannya di baju. Pas mau tidur lagi, suaminya tiba-tiba kebangun sebentar. "Ngapain kamu?" gumam suaminya sambil ngulet. Masih setengah sadar, Siti diem dulu. Bingung mau jawab apa. "Tadi mimpi jelek," katanya akhirnya. Pelan. Suaminya cuma mendengus. "Udah, jangan aneh-aneh. Tidur lagi sana, jangan mikirin yang gak-kenggak." Habis ngomong gitu, suaminya balik lagi tidur. Mendengkur kecil, Siti tiduran lagi. Tapi matanya gak bisa merem. Tangannya masih dingin, masih berasa bau tanah. Dia ingat jelas suara itu. "Kasih aku satu, nanti aku kasih tenang." Dia pelan-pelan ngeresap arti kata-kata itu. Rasanya perutnya mual. Tapi anehnya, di dalam hati kecilnya ada rasa lega yang muncul. Dia pegang ujung selimut Aratorat. Paginya, dia bangun paling awal. Seperti biasa, turun ke dapur, masak air, sapu halaman. Sambil nyapu, dia kuri-kuri pandang ke sumur di belakang rumah. Tetap kelihatan sama aja, tapi kayak ada hawa dingin yang keluar dari situ. Waktu dia sapu dekat sumur, tangannya merinding sendiri. Pandangan matanya ketarik ke dalam lubang sumur itu. Seolah-olah sumur itu lagi senyum kecil ke arah dia. Cuma mimpi," gumamnya pelan. Tapi langkahnya sepat-sepat menjauh dari situ. Siangnya, Buati bangun dengan muka masam seperti biasa. Langsung mari merah karena teh terlalu manis. Sambal terlalu asin. Nggak ada ucapan terima kasih, nggak ada senyum, malah ngomel lebih keras. Dari kemarin, Siti cuma diem, nggak jawab. Suaminya juga lagi pergi cari kerja, jadi nggak ada yang lihat. Sambil nandak, dia kebayang lagi mimpi tadi malam. Tangan hitam itu, kain kafan itu, suara yang minta satu itu. Tangannya refleks ngelap. Meja lebih keras, padahal meja udah bersih. Dalam kepalanya, suara itu seperti masih bisik-bisik. Satu aja. Siang itu dia lanjut kerja seperti biasa. Nyuci baju, jemur di belakang. Pas dia jemur, matanya lagi-lagi gak sengaja ngelirik ke sumur. Sekilas, dia ngeliat kayak ada bayangan hitam nempel di pinggir sumur. Dia kaget, kelopak matanya langsung melek. Tapi waktu dia kedip lagi, bayangan itu udah gak ada. Cuma sumur tua dengan tali timba yang udah kusam tergantung di atasnya. Malam harinya, dia udah siap-siap tidur. Tangannya masih terasa dingin, padahal udah dicuci berkali-kali. Suaminya udah tidur duluan. Lagi-lagi cuma ngebelakangin dia. Siti tiduran sambil melototin langit-langit. Pikirannya masih muter-muter di mimpi itu. Suara itu dan tanah di tangannya yang nyata. Dia pelan-pelan merem, tapi di balik kelopaknya cuma muncul bayangan sumur itu lagi dan lagi. Sebelum akhirnya ketiduran, dia pelan-pelan bisik sendiri, hampir nggak terdengar. Kalau cuma satu, siapa yang harus aku kasih? Hari-hari berikutnya berjalan lebih berat buat Siti. Bukannya reda, Buati malah makin galak. Sekarang, apapun yang dia kerjain salah di mata mertuanya. Kadang cuma soal sendok nggak lurus di meja aja bisa jadi bahan meri-merah. Pagi itu, Siti lagi ngepel lantai ruang tamu. Suaminya sudah berangkat cari kerja. Rumah cuma tinggal mereka berdua. Buati duduk di kursi nonton sinetron, sambil sesekali nengok ke arahnya.
Itu pelnya masih kotor. Gak lihat, jangan asal geser-geser doang. Dasar nggak bisa kerja, bentak Bu Wati. Siti diam aja. Dia balik lagi ke dapur, bilas pel, terus ngepel lagi. Siangnya dia masak, cuci piring, beresin cucian, semua sendiri. Malamnya, seperti biasa, suara-suara itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan cuma di mimpi. Waktu dia lagi nyuci piring habis makan malam, jelas-jelas dia dengar suara pelan banget dari arah belakang. Kalau mau berhenti disakitin. Kasih aku satu saja, Siti berhenti. Tangannya yang pegang spons, diam di tengah jalan. Dia noleh ke belakang. Nggak ada siapa-siapa. Ruang dapur kosong. Pintu belakang ketutup, cuma gorden yang goyang pelan. Dia geleng-geleng kepala. Nyoba mikir itu cuma bayangan pikirannya sendiri. Lanjut nyuci lagi, tapi nggak lama kemudian suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Satu saja, Siti sapes. Beresin piring, taruh semuanya di rak, terus buru-buru balik ke kamar. Waktu itu bulu kuduknya berdiri semua. Tapi anehnya, dia nggak cuma takut, ada juga rasa lain di dalam dadanya. Penasaran, kenapa suara itu selalu bilang satu saja? Kenapa rasanya sumur itu sekarang kayak nunggu dia tiap malam? Besoknya, suasana rumah tetap sama panasnya. Siti lagi lap meja makan setelah sarapan. Bu Wati datang dari belakang, merhatiin meja sambil ngecek-ngecek. Ini gimana lapnya? Lihat tuh, masih ada debu. Semprot Bu Wati keras-keras. Siti buru-buru lap lagi. Kalau kerja yang bener, gak usah mikir yang aneh-aneh. Fokus, Percy. Rumah aja, jangan melamun. Siti diem, nunduk, terus lap lagi. Tapi belum sempat selesai, Bu Wati udah nyamber sendal yang lagi dipakainya. Langsung dilempar ke arahnya. Kalau masih gak bisa juga, keluar aja dari rumah saya. Jangan bikin saya tambah sakit kepala, teriaknya. Sendal itu mental ke arah bahu Siti. Jatuh di lantai. Siti cuma kaget sebentar, terus ngambil sendal itu, naruh lagi di dekat pintu, lalu balik ngepel tanpa ngomong. Bu Wati masih ngedumel sambil balik ke ruang depan. Dasar perempuan gak tahu diri. Gak becus ngurus rumah. Malam harinya, Siti gak bisa tidur. Dia duduk di dapur sambil senderan di dinding, matanya ngarah ke pintu belakang. Dari situ dia bisa lihat gorden tipis bergerak pelan kena angin. Dia masih mikir soal suara itu. Soal tangan hitam, soul cane, itu semua kejadian yang udah dia alamin bikin pikirannya gak tenang. Tiba-tiba suara itu datang lagi, lebih pelan dari sebelumnya. Seperti bisikan pas di telinganya sendiri. Satu saja, satu. Siti berdiri, jalan pelan ke arah pintu belakang. Dia dorong pintu itu sedikit, keluar ke halaman. Malam itu gelap. Bulan cuma separuh, sinarnya pucat. Angin dingin ngebelai wajahnya. Sumur di ujung halaman kelihatan diam aja. Tapi Siti merasa kayak ada yang nunggu dia di situ. Dia jalan pelan sampai deket sumur. Pandangannya lurus ke dalam lubang hitam itu. Suara itu muncul lagi dari dalam sumur. Kasih aku satu saja. Nanti kau tenang. Siti berpegangan ke pinggiran sumur. Nafasnya ngos-ngosan. Dadanya berat. Tangannya yang megang bibir sumur gemetar. Dia nggak bilang apa-apa. Cuma diam lama di situ. Sampai angin makin kencang. Dia balik lagi ke dapur. Nutup pintu pelan. Di dalam, dia duduk lagi di kursi kecil di pojokan. Kepalanya nunduk, mukanya datar. Besok paginya, dia kerja seperti biasa. Nggak ada yang aneh. Tapi sekarang tiap dia lewat dapur, tiap dia dekat pintu belakang, bisikan itu selalu ikut. Satu saja. Kadang di tengga-tengga dia lagi cuci beras. Tiba-tiba terdengar pelan. Satu saja. Kadang pas lagi ngucek baju di ember, bisikan itu datang lagi. Kalau mau berhenti disakitin. Kasih aku satu saja. Siti makin lama makin sering. Berhenti kerja, berdiri bengong sambil nelan ludah. Satu sisi dia takut, tapi di sisi lain, dia makin penasaran. Bener nggak kalau dia kasih satu semua ini berhenti? Siangnya, seperti biasa,
Buati datang ke dapur buat ngecek kerjaannya. Kali ini dia sengaja nyenggol baskom cucian piring sampai airnya muncrat ke baju Siti. "Kerja itu cepetan! Jangan bikin saya naik darah terus. Nggak becus sama sekali," teriaknya sambil ngelap tangannya ke sarung. Siti diem aja, lap air di lantai, tapi sambil ngepel, dia dengar lagi suara itu. Sekarang lebih jelas, kayak orang ngomong tepat di kupingnya. "Kasih aku satu saja." Dia, Siti, pelan-pelan nengok ke arah sumur yang kelihatan dari balik gorden pintu belakang. Matanya lama-lama makin kosong, terus kembali ngepel lagi tanpa ngomong sepatah kata pun. Malamnya dia nggak langsung tidur. Dia duduk di kursi kecil, matanya nempel ke pintu dapur yang kebuka sedikit. Udara malam dingin banget, tapi dia ingat. Peduli, telinganya tajam, nunggu lagi suara itu datang. Dan benar aja, bisikan itu muncul lagi. Kali ini pelan tapi jelas. Satu saja. Nanti selesai, Siti tarik napas dalam-dalam. Tangannya ngusap wajahnya sendiri. Lama, dia berdiri, pelan, jalan ke kamar. Ngelihat suaminya udah tidur pulas. Terus dia balik lagi ke dapur. Dia berdiri di depan pintu belakang yang kebuka sedikit. Ngelihat ke arah sumur yang sekarang seperti lebih gelap dari biasanya. Bibirnya bergerak, pelan banget, kayak bisik sendiri. "Satu aja ya." Dia pegang gagang pintu, terus nutup pelan-pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia nggak lagi takut sama bisikan itu. Sudah 3 malam terakhir, kebiasaan Siti berubah. Sekarang dia jarang tidur cepat. Setelah semua orang di rumah tidur, dia diam-diam keluar ke belakang. Berdiri lama di dekat sumur. Kadang cuma bengong, kadang bibirnya komat kemit sendiri. Warga sebelah rumah yang pernah lihat sempat bisik-bisik, "Itu Siti kenapa ya? Tiap malam ngelamun di belakang." Tapi nggak ada yang berani ngomong langsung. Malam itu, dia sengaja bawa sesuatu yang baru. Seekor ayam hitam dipegang erat di tangannya. Ayam itu nggak berhenti meronta dan berkokok kecil, bikin telapak tangannya penuh goresan. Dia jalan pelan ke sumur. Lampu belakang rumah sengaja nggak dinyalain. Cuma ada cahaya bulan yang samar. Udara malam dingin, tapi badannya tetap terasa panas. Begitu sampai di bibir sumur, dia berdiri diam. Lama, tangannya yang satu masih mencengkeram ayam, yang satu lagi menggenggam kain lap basah yang tadi dipakai buat nutup kepala ayam. Biar nggak terlalu ribut, dia lihat ke dalam sumur. Gelap sekali. Airnya nggak kelihatan sama sekali. Cuma pantulan bayangan dirinya sendiri yang samar. Siti mulai bicara pelan. "Ini aku bawain," katanya sambil megang ayam ke arah lubang sumur. Dia nengok kanan kiri, memastikan nggak ada yang lihat. Ayam itu masih sesekali berontak, sampai kakinya kena dagunya sendiri. "Kalau ini cukup, bilang," lanjutnya. Sumur tetap diam. Angin cuma berhembus pelan. Gorden pintu belakang goyang sedikit. Siti makin mendekatkan wajah ke sumur. Napasnya berat. "Kalau mau lebih, Bilti bilang juga," gumamnya. Tiba-tiba dari dalam sumur terdengar suara berat yang bikin telinga panas. "Satu jiwa, satu tenang. Kasih aku dia, nanti kau senang." Siti mundur setengah langkah. Tangannya masih gemetaran megang ayam yang sekarang sudah pasrah. Cuman ngos-ngosan. Matanya nggak lepas dari sumur. Dia siapa?" tanyanya agak keras. Sumur tetap ngeluarin suara. "Dia yang bikin kau nangis. Dia yang bikin kau marah. Satu jiwa." Suara itu berhenti. Hanya terdengar seperti suara air kecil di dasar sumur. Siti diem. Napasnya ngos-ngosan. Keringat dingin nempel di pelipis. Dia pegang ayam itu makin erat, sampai bulu-bulunya copot. Dia nyalain korek, lihat sekeliling, lalu matanya balik lagi ke sumur. Dia bisik lagi pelan. "Kalau ini benar, bisa bikin berhenti. Benar bisa bikin aku nggak diinjak-injak lagi. Aku kasih." Tangannya maju, megang ujung kain lap, lalu dia lilit leher ayam itu dengan cepat. Ayam itu sempat berontak, sayapnya kepak-kepak keras. Tapi Siti pegang makin kenceng, sampai suaranya berhenti pelen-pelen. Dia lepas kain lap,
Ngelihat ayam itu sudah lunglai di tangannya. Dia miringin kepala, nunggu lagi suara dari dalam sumur. Dan suara itu datang lagi. Satu jiwa, satu tenang. Siti jongkok, naruh ayam itu di pinggir sumur, lalu melongok lagi ke dalam. Sumur masih gelap, tapi ada seperti asap tipis naik pelan. Dia tarik napas panjang, tangannya yang satu lagi nahan ujung kain lap. Kalau cuma satu, aku bisa kasih, katanya. Pelan tapi tegas. Ayam itu dia dorong pelan ke bibir sumur, sampai jatuh pelan dan hilang ke dalam gelap. Bunyi plung kecil terdengar. Setelah itu, air sumur jadi tenang lagi. Siti berdiri, napasnya berat, matanya masih mantengin sumur. Udah, bisiknya. Gak ada jawaban. Dia duduk di pinggir lantai semen, nunggu. Sekitar 5 menit kemudian, suara itu kembali, pelan banget. Bukan itu, dia, Siti ngedongak, matanya melebar. Bukan ayam, katanya agak keras. Suara itu seperti ketawa kecil. Lalu bilang lagi, dia yang bikin kau marah. Siti tutup mulutnya pakai tangan lama. Matanya kosong. Tapi di dalam pikirannya, seperti ada yang klik. Dia berdiri pelan. Ambil sisa bulu ayam yang nempel di bajunya. Terus balik masuk rumah. Di dapur, dia cuci tangan sampai bersih. Enggelap lantai. Buang kain lap ke ember. Lalu duduk lagi di kursi kecilnya. Suara dari dalam kepalanya masih jelas. Seperti enggulang-gelang kalimat yang sama. Satu jiwa, satu tenang, kasih aku dia. Dia pegang kepala. Rambutnya berantakan, bibirnya komat-kamit sendiri. Dia, siapa lagi kalau bukan dia? Diam lama, matanya pelen-pelen, ngelirik ke arah ruang tengah, tempat Bu Wati tidur di kursi sambil ngorok kecil. Siti ngehela napas panjang. Tangannya yang tadi gemetaran sekarang berhenti. Dia berdiri pelen-pelen, jalan balik ke dapur, matanya dingin, sambil nunduk. Dia ngomong sendiri pelan. Nadanya kayak lagi ngajak bicara seseorang. Kalau emang cuma itu syaratnya, aku sayap. Dia buka pintu belakang lagi. Lihat sumur sebentar, terus nutup pintu pelan. Malam itu, dia tidur di kursi dapur, masih pakai baju yang sama, masih dengan bulu ayam nempel di sikunya, dan suara itu masih terdengar samar dari luar. Kasih aku dia. Malam itu Siti jalan cepat ke belakang rumah, sambil bawa ayam hitam lain di dalam karung. Tangannya sedikit gemetar, tapi langkahnya mantap. Pintu dapur dia tutup pelan, biar nggak bunyi. Semua orang sudah tidur. Rumah sunyi. Cuma suara jangkrik dari halaman yang kedengeran. Begitu sampai di sumur, dia buka karung itu. Ayamnya langsung berontak. Kakinya niaker-nayaker sampai jari Siti lecet. Dia tarik napas panjang, megang ayam itu arat-orat, sambil matanya ngelirik ke dalam sumur. Kalau ini benar caranya, ya udah, bisiknya pelan. Dia jongkok sebentar, naruh ayam di lantai semen, terus nunduk ngeliatin ke dalam sumur. Dari bawah, samar keluar asap tipis yang dingin. Bau apek tanah bercampur amis langsung nyamber ke hidung. Suara itu lagi-lagi muncul, berat dan pelan. Satu jiwa, satu tenan. Siti makin kenceng megang ayam itu. Bibirnya nekat bilang, ini dulu ya, kalau benar bikin dia diem, nanti aku kasih yang lain. Ayam itu dia tekan ke lantai, dia lilit lehernya pakai lap. Sayap ayam masih kepak-kepak keras, bikin debu di lantai beterbangan. Siti tutup mulutnya biar nggak teriak. Terus tarik napas panjang sampai ayam itu berhenti gerak. Sambil berdiri lagi, dia angkat ayam itu ke bibir sumur. Suara di bawah makin jelas, kayak orang ketawa kecil. Kasih, kasih. Siti ngeluarin ayam itu dari lap, terus dorong pelan ke dalam. Ayam itu jatuh ke lubang gelap sumur. Nggak ada suara percikan air, cuma hilang. Udara di sekitar jadi lebih dingin dari sebelumnya. Dia berdiri lama di situ. Matanya masih nempel ke lubang sumur. Lama-lama, asap tipis keluar dari dalam, bikin pandangannya kabur sebentar. Udah kan? Gumamnya pelan.
tapi nggak ada jawaban. Sumur diam lagi. Siti balik badan, jalan masuk rumah lagi, nutup pintu dapur pelan. Malam itu dia tidur di pojokan dapur, bersandar di kursi kecil, masih pakai baju yang sama. Tangannya bau amis ayam, tapi dia nggak peduli. Matanya berat banget, sampai akhirnya ketiduran di situ juga. Besok paginya, Siti bangun paling duluan. Dia sempat lupa sama kejadian tadi malam. Tapi pas jalan keluar kamar, hawa dingin dari arah dapur bikin dia merinding. Dia sempat nengok sebentar ke pintu belakang, lalu buru-buru beresin meja makan. Sekitar jam 8 pagi, Bu Wati baru bangun. Dari nada suaranya saja sudah kelihatan kalau dia nggak tidur nyenyak. Mukanya lebih pucat dari biasanya. Langkahnya berat. Tapi begitu lihat meja makan, omelannya tetap keluar. "Lauk kok cuma segini? Belajar masak yang benar. Jangan bikin saya tambah sakit kepala," teriaknya sambil narik kursi Siti Kumadiem. Matanya tetap nunduk. Tapi dalam hati, dia malah ngerasa aneh. Dada rasanya panas, tapi juga ada sensasi puas yang nggak bisa dijelasin. Setelah sarapan, Bu Wati jalan ke dapur. Siti lagi ngepel di ujung ruangan, baru juga sampai dekat bak cuci piring. Tiba-tiba, blar, suara benda jatuh keras bikin Siti kaget. Dia cepat nengok, lihat Bu Wati sudah tergeletak di lantai dapur. Sendok-sendok bertebaran, mukanya nempel di lantai, tangan kanan masih megang ujung meja. Siti buru-buru lari mendekat. "Bu," katanya sambil pegang bahu mertuanya. Kepala Bu Wati benjol besar di samping pelipis. Darah netes sedikit. Matanya merem, napasnya ngos-ngosan. Siti tarik kursi, bantuin dia duduk. Tangannya dingin semua, bibirnya gemetar. Suaminya yang lagi di ruang depan dengar suara ribut, langsung datang. "Ada apa?" katanya kaget. "Jatuh, Mas. Tadi jatuh, tiba-tiba," jawab Siti sambil tetap pegang pundak mertuanya. Suaminya ikut bantuin. Akhirnya Bu Wati digotong ke kamar. Setelah baring sebentar, pelan-pelan dia siuman. Wahanya Masai, pucat, tapi bisa ngomel pelan. "Dasar dapur ini, licin banget," katanya sambil nutup mata lagi. Siti diam di pojokan kamar, tangannya masih dingin. Dia pura-pura ngelap air mata sambil matanya melirik keluar ke arah dapur. Sorenya, Siti sendirian lagi di dapur. Dia ngelap meja, cuci piring, beresin semuanya. Tapi pikirannya kemana-mana. Bayangan Bu Wati jatuh tadi pagi masih jelas di kepalanya. Dia berdiri sebentar di depan pintu belakang, ngelihat keluar ke arah sumur. Ada asap tipis lagi keluar dari situ, bikin matanya melotot kecil. Dia jalan pelan keluar, sampai di bibir sumur. Begitu dia berdiri di situ, suara berat itu datang lagi. Satu jiwa, satu tenang. Siti merinding, tapi matanya dingin. Dia lihat ke dalam sumur. Sekarang kain kafan yang pernah dia lihat di mimpinya dulu seperti tergantung samar di bawah sana. Tapi warnanya lebih putih, bercaknya lebih sedikit. Dia tarik napas dalam-dalam, terus ngomong pelan, "Baru ayam. Kenapa dia udah jatuh? Emang bener ya ini caranya?" Suara itu nggak jawab, cuma terdengar lagi seperti bisikan. "Kasih dia." Selesai, Siti jongkok sebentar, nutup wajah pakai tangan. Napasnya berat, tapi di sela-sela itu dia malah ngerasa senang. Rasanya kayak ada beban yang lepas sedikit dari dadanya. Dia berdiri lagi, masih lihat ke sumur, terus balik masuk rumah. Malamnya, waktu semua orang udah tidur, dia duduk lagi di kursi kecil di dapur. Tangannya main-mainin lap cutter, matanya kosong. Dalam kepalanya cuma muter suara itu. "Kasih dia." Set. Di luar, asap dari sumur makin tebal. Gorden, pintu belakang goyang sendiri. Dan di dasar sumur, kain putih itu makin lama makin bersih. Kereta malam berhenti di stasiun kecil kota itu. Siti turun sambil bawa satu tas jinjing lusuh. Badannya pegal karena duduk lama. Matanya sembab,
tapi tetap waspada. Dia tarik napas panjang sambil lihat ke sekeliling. Suasana asing, orang-orang. Lalu lalang cepat. Suara klakson becak bercampur teriakan tukang ojek. Dia jalan pelan keluar dari stasiun. Sempat bingung harus kemana. Di tangannya cuma ada secarik kertas berisi alamat tempat kerja yang dikasih temannya dulu. Katanya ada pabrik konveksi yang butuh buruh. Sampai di gang sempit dekat pasar, dia akhirnya nemu rumah kontrakan yang katanya jadi tempat para pekerja tinggal. Dia ketuk pintu. Seorang perempuan muda keluar. Mukanya kaget begitu lihat Siti. "Kamu Siti ya? Dari kampung?" tanyanya. Siti cuma angguk sambil senyum kecil. "Nggak apa-apa, masuk aja." Kamarnya di dalam. "Tapi ya seadanya," lanjut perempuan itu sambil jalan duluan. Begitu masuk, Siti lihat deretan kasur tipis berjejer di lantai. Bau pengap bercampur keringat bikin dia sedikit mual. Dia duduk di pojok, buka tas, dan naruh barang-barangnya. Malam pertama itu dia tidur di lantai, cuma beralaskan tikar. Badan pegal semua, tapi matanya tetap nggak bisa merem cepat. Dalam hati dia bilang sendiri, yang penting bisa kerja, yang penting bisa kirim uang ke kampung. Besoknya, dia sudah ikut berangkat bareng teman-temannya ke pabrik. Jalan kaki sekitar 20 menit. Suasananya ramai. Deretan mesin jahit berdengung terus. Mandor perempuan memanggil dia, kasih kain dan gunting. "Cepat belajar. Nggak usah banyak tanya. Targetnya sehari segini. Kalau nggak ya pulang malam," kata si mandor tanpa senyum. Siti cuma ngangguk, lalu mulai duduk di bangku kosong. Tangannya kaku pegang kain, guntingnya jatuh-jatuh. Beberapa orang di sampingnya sempat lihat dengan pandangan sinis. Hari pertama terasa panjang banget. Jarum jam di dinding seperti enggak gerak-gerak. Dia baru selesai kerja jam 9 malam. Tangan lecet-lecet karena salah pegang kain dan kena jarum. Waktu pulang, dia jalan pelan. Sendalnya sudah mulai kiebel. Begitu sampai kontrakan, dia duduk di lantai lama sambil nyender ke tembok. Tangannya pegal, perut lapar, tapi cuma ada mie rebus sisa di dapur. Dia makan pelan-pelan sambil mikir, kalau di rumah paling nggak bisa tidur di kasur. Tapi besok lebih pak. Si mandor datang lagi, marah-marah, karena jahitan Siti dianggap nggak rapi. Ini yang bikin siapa? "Kerja tuh pakai mata, jangan asal," bentak si mandor sambil ngebanting kain di mejanya. Siti diam, cuma angguk, terus perbaiki jahitannya. Mukanya panas, tapi nggak ada air mata keluar. Hari-hari berlalu begitu saja. Pagi sampai malam, Siti cuma duduk di kursi kecil, tangan terus bergerak kepelan nandak. Kadang pas istirahat, dia bengong sendiri di pojok ruang makan pabrik. Lihat langit dari jendela kecil, dalam hati dia bisik, "Harus kuat, harus bisa." Beberapa bulan kemudian, dia mulai hafal ritme kerja. Tangannya sudah lincah pegang kain, gunting nggak pernah jatuh lagi. Suara marah si mandor juga mulai jarang terdengar. Suatu malam, setelah gajian, dia duduk di kontrakan sambil buka dompet. Isinya nggak banyak, tapi cukup buat beli makan beberapa hari, dan sisanya dia sisihin. Dia masukin ke amplop kecil buat di kampung, bisiknya sambil ngelus amplop itu. Besoknya dia mampir ke agen kirim uang. Pegawai agen senyum kecil sambil bilang, "Semoga rezekinya lancar, Mbak." Siti cuma jawab pelan, "Amin." Minggu-minggu berikutnya, keadaan sedikit lebih baik. Dia bisa beli sandal baru, bajunya nggak lagi penuh tambalan, dan sesekali bisa beli lauk lebih dari sekedar tempe. Tapi tetap saja, capek itu nggak hilang. Tiap malam dia pulang dengan badan pegal. Kadang harus lembur sampai dini hari karena ada pesanan mendadak. Pernah suatu malam, dia sudah hampir selesai. Tiba-tiba jahitannya salah semua karena kainnya ternyata sobek dari sananya. Si mandor datang merah-merah lagi. Mukanya merah, suaranya keras. "Kamu tuh gimana sih? Kerja lama tapi begini terus. Kalau nggak becus ya bilang."
Siti cuma bilang pelan, "Maaf Bu, saya perbaiki." Dia terusin jahit sampai benar. Padahal matanya sudah sepet banget. Jarum sudah bikin jarinya berdarah-darah. Tapi begitu selesai, dia tarik napas panjang, terus bilang pelan, "Yang penting selesai. Yang penting bisa kirim lagi bulan depan." Suatu malam minggu, setelah kirim uang ke kampung, Siti duduk di kursi kontrakan sambil minum teh hangat. Teman sebelahnya nanya, "Ngapain sih repot-repot? Kamu sendiri makan aja susah. Masih kirim juga ke rumah?" Siti senyum kecil, terus jawab, "Di sana mereka nggak tahu rasanya tidur di lantai. Nggak tahu rasanya tangan lecet begini. Yang penting mereka bisa makan. Itu aja." Temannya cuma geling-jeling sambil balik lagi ke kasurnya. Siti tiduran sambil lihat langit-langit kontrakan yang penuh bercak hitam. Matanya berat, tapi bibirnya masih bergumam, "Harus kuat, harus bisa." Besok paginya dia kembali lagi ke pabrik dengan langkah yang sama, dengan senyum kecil yang mulai terbiasa. Badannya capek, jarinya perih, tapi di pikirannya cuma ada satu. Suatu hari aku pulang, nggak cuma bawa uang, tapi bawa harga diriku juga. Hari itu kampung mendadak heboh. Dari ujung jalan sudah kelihatan sebuah mobil putih berhenti tepat di depan rumah Bu Wati. Warnanya kinclong, pelatnya luar kota. Orang-orang yang lagi duduk di warung pada nengok semua. Siti turun pelen-pelen dari mobil, rambutnya sudah disisir rapi, baju panjangnya bersih dan wangi, sepatu hak kecil bunyi pelan waktu kena tanah. Di tangannya ada 2 kantong besar berisi oleh-oleh. Di belakang, supirnya ikut nurunin beberapa kardus tetangga-tetangga langsung. Bisik-bisik sambil ngintip dari balik pintu, "Itu siapa ya? Cantik banget, bawa mobil lagi." "Itu kayaknya Siti deh, yang dulu tinggal sama Bu Wati itu." "Masa iya Siti? Yang dulu tiap hari nangis di dapur itu?" Siti sempat senyum kecil ke arah mereka sambil bawa kantong masuk ke halaman rumah. Dia sempat berhenti sebentar di depan pintu. Tangannya sempat ragu mau ketuk atau langsung buka. Tapi akhirnya dia tarik napas panjang. Terus dorong pelan daun. Pintu itu. Di dalam, Bu Wati lagi duduk di kursi ruang tamu sambil baca koran. Begitu dengar suara pintu kebuka, dia noleh. Matanya melebar sebentar lihat siapa yang datang. Tapi cepat-cepat pasang wajah datar. "Oh, kamu," katanya singkat. Sambil balik lagi pura-pura baca koran, Siti diam sebentar, lalu jalan pelan ke dalam. Dia taruh kantong oleh-oleh di meja. Suaminya keluar dari dalam kamar. Mukanya kaget. "Ya Allah Siti," katanya sambil jalan cepat mendekat. Siti senyum kecil. "Iya Mas, pulang," jawabnya pelan. Suaminya berdiri canggung. Nggak tahu harus gimana. Matanya jelas berbinar lihat Siti yang sekarang penampilannya jauh beda. Bu Wati pura-pura nggak peduli. Padahal dari tadi matanya kuri-kuri lihat. Siti buka satu kantong oleh-oleh, turu di meja. Isinya macam-macam QQ, kain batik, perhiasan kecil. "Ini buat ibu, buat Mas, sama buat tetangga-tetangga juga," katanya sambil dorong kantong itu ke tengah meja. Bu Wati ngelirik lagi sebentar, terus ngelempar koran ke meja. Nggak usah repot-repot, saya nggak butuh semua ini," katanya ketus. Siti tetap senyum, nggak bilang apa-apa lagi. Dia duduk sebentar, minum segelas air yang disodorin suaminya. Suaminya sendiri cuma bengong, masih belum percaya lihat istrinya sekarang lebih rapi. Kulitnya lebih terawat, bahkan gelang tipis di tangannya kelihatan mahal. Sore itu, tetangga-tetangga mulai berdatangan. Ada yang bawa mangkok kosong pura-pura mau balikin, ada yang cuma lewat tapi sengaja berhenti. Semua pada enggelirik-kelirik isi rumah sambil bisik-bisik. "Wah, beneran Siti ya? Saya hampir nggak ngenalin. Kerja di mana sih sekarang? Kok bisa bawa mobil ih? Kulitnya putih banget sekarang, kayak bukan orang sini lagi." Siti tetap ramah senyum sama semua orang. Dia bagiin kue dan oleh-oleh, bilang pelan, "Cuma kerja biasa Bu, nggak ada apa-apa." Bu Wati cuma duduk di kursi, pura-pura nggak ikut ngobrol. Tapi tangannya mainin ujung sarung terus. Wajahnya udah merah padam. Sesekali
Dia nyeletuk sinis. Halah, paling juga cuma numpang mobil. Orang, jangan GR dulu, katanya, keras-keras. Padahal matanya nggak berani nempel ke wajah Siti lama-lama. Tetangga-tetangga pada diam sebentar. Suasana agak canggung. Siti tetap senyum kecil. Matanya cuma melirik sebentar ke arah mertuanya. Lalu balik ngobrol lagi sama yang lain. Malamnya, setelah semua tamu bubar, rumah jadi sepi lagi. Siti bantu beresin gelas di meja. Suaminya cuma berdiri canggung di pojokan. Bu Wati masih di kursi. Diam lama sambil nahan pandangan. Akhirnya Bu Wati berdiri juga. Ya udah, kalau udah puas pamer, besok balik lagi sana. Jangan bikin ribut di rumah orang, katanya dingin sambil jalan masuk kamar. Siti berhenti beresin piring sebentar, matanya kosong, tapi dia tetap bilang pelan. Iya Bu, suaminya yang masih di pojok cuma bisa lihat situasi itu sambil nunduk. Besok paginya, Siti keluar rumah sebentar. Dia mampir ke warung, beli beberapa kantong sembako, dan titip uang buat disumbang ke masjid. Waktu dia balik, tetangga-tetangga lagi duduk di teras sebelah sambil ngobrolin dia. Ya Allah, hebat banget ya. Sekarang, padahal dulu tiap hari dimarahin. Dijelekin? Ya, Bu Wati juga nggak tahu diri. Lihat aja sekarang yang dimarahin malah yang paling sukses. Cuma Bu Wati aja yang masih sok galak. Padahal di dalam mah udah malu setengah mati. Siti dengar semua itu tapi dia kuma. Jalan pelan balik ke rumah sambil tetap senyum kecil. Di dalam rumah, Bu Wati lagi duduk di kursi, diam sambil mainin jari sendiri. Mukanya tegang, matanya nggak tenang setiap Siti lewat. Suaminya lagi di halaman, ngobrol sama tetangga. Siti duduk sebentar di kursi sebelah, buka kantong kecil berisi uang. Dia taruh di meja. Ini buat ibu, buat kebutuhan rumah juga. Kala, masih kurang, saya kirim lagi nanti, katanya tanpa lihat wajah Bu Wati. Bu Wati cuma ngangguk kecil, nggak jawab apa-apa. Matanya masih fokus ke lantai. Sore itu, mobil Siti parkir lagi di depan rumah sayap-sayap, berangkat balik ke kota. Tetangga-tetangga berdiri di pinggir jalan. Ada yang melambaikan tangan sambil senyum. Siti keluar dari rumah bawa tas kecil, Sabel. Masuk mobil, dia sempat berhenti di depan pintu. Lihat Bu Wati yang berdiri di dalam, masih dengan wajah kaku. Permisi Bu, saya berangkat dulu. Makasih, sudah ngizinin saya pulang, katanya pelan. Bu Wati cuma ngangguk pelan. Bibirnya bergerak kecil seolah mau bilang sesuatu. Tapi nggak jadi. Siti masuk ke mobil, kaca diturunin sebentar, lalu melambaikan tangan ke suaminya dan tetangga-tetangga. Mobil pelan-pelan jalan ninggalin rumah itu. Di spion, Siti sempat lihat Bu Wati berdiri di depan pintu. Matanya merah tapi tetap pura-pura kuat. Siti cuma tarik napas panjang, lalu bilang pelan ke dirinya sendiri. Aku udah pulang, Diana, wajah baru. Malam itu kampung sudah sepi. Orang-orang sudah masuk rumah lampu-lampu, jalan tinggal beberapa yang masih nyala. Siti duduk sendiri di dapur. Matanya nggak lepas dari pintu belakang. Tangan kirinya main-mainin ujung kain lap. Sementara di depan, ada secangkir teh yang sudah dingin. Sejak tadi sore perasaannya nggak enak. Ada hawa aneh di rumah. Angin dari sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Dan pintu belakang bunyi krik sendiri meski dikunci. Bu Wati sejak habis maghrib juga. Sudah anak, mukanya pucat, jalannya berat. Napasnya kadang kayak sesak. Beberapa kali dia ngedumel kecil sambil tiduran di kursi panjang. Tapi nggak lama kemudian, malah diam sama sekali. Sekitar jam 11 malam, terdengar suara keras dari ruang tengah. Siti kaget, cepat-cepat bangun dan lari ke arah suara. Di situ, Bu Wati sudah tergeletak di lantai. Matanya terbuka lebar, lidahnya menjulur panjang, mukanya putih kayak kertas, tangannya kaku. Kukunya mencengkeram karpet sampai sobek. Siti berhenti di ambang pintu. Bengong beberapa detik. Nafasnya berat. Suaminya belum pulang dari ronda. Rumah cuma ada mereka berdua.
Dia jalan pelan ke arah mertuanya, jongkok, terus meraba. Nadi di tangan. Dingin, diam. Siti duduk sebentar di lantai. Lihat wajah yang selama ini sering meri-mera ke dia itu sekarang diam selamanya. Lidahnya masih menjulur, nadanya kayak tersedak, tapi sudah nggak ada napas lagi. Dia berdiri lagi, ambil napas panjang, terus jalan ke dapur. Tangannya gemetar pas pegang gelas teh. Setelah minum seteguk, dia tetap diam di situ. Nggak teriak, minta tolong, nggak buru-buru keluar. Beberapa menit kemudian suara dari luar rumah makin jelas. Ada yang inggetak-inggetak pintu sambil manggil, "Siti, Siti, ada apa itu? Kenapa ribut?" Siti tetap duduk, wajahnya tenang. Setelah suara itu makin keras, dia akhirnya buka pintu pelan. Tetangga-tetangga sudah kumpul di teras, pada bawah senter. Ada yang cuman pakai sarung. Begitu lihat ke dalam, mereka kaget lihat Buati sudah terbujur kaku di lantai. "Ya Allah, astikfirullah," salah satu dari mereka spontan teriak. "Cepat panggil Pak RT, panggil Ustaz." Beberapa orang lari keluar lagi, sementara yang lain masuk, bantu mindahin Buati ke kasur. Siti cuma berdiri di pojokan dapur. Matanya kosong, senyumnya tipis. Sesekali dia lihat ke arah tubuh mertuanya, lalu balik lagi, nengok ke pintu belakang. Setelah orang-orang sibuk ngurusin jenazah di ruang tengah, Siti diam-diam keluar lewat dapur. Dia jalan pelan ke sumur, bawa satu lilin kecil di tangan. Begitu sampai di bibir sumur, dia berhenti. Udara di situ makin dingin. Dari dalam sumur keluar asap putih tipis, lebih tebal dari biasanya. Lilin di tangannya sempat redup beberapa kali, kena angin. Dia berdiri lama, matanya fokus ke dalam lubang sumur. Samar-samar dia lihat sesuatu melayang di bawah sana. Kain putih yang dulu penuh bercak darah, sekarang sudah bersih sekali, kayak baru dicuci. Kain itu melayang pelan, lalu hilang ditelan asap. Siti merinding, tapi nggak mundur. Dia bisik pelan, "Sudah selesai kan? Sekarang aku bisa tidur tenang." Sumur nggak jawab, tapi asapnya pelan-pelan hilang, udara jadi lebih hangat. Lilin di tangannya juga menyala stabil, nggak goyang lagi. Siti balik badan, jalan pelan, masuk rumah lagi. Di ruang tamu, sudah banyak orang duduk. Ada yang baca doa, ada yang bisik-bisik. Suaminya baru pulang, wajahnya pucat. Lihat ibunya sudah terbujur kaku. Dia sempat lihat ke arah Siti sebentar, tapi nggak bilang apa-apa. Tetangga-tetangga masih bisik-bisik, suaranya jelas sampai dapur. "Katanya jatuh ya?" "Enggak, katanya tiba-tiba aja begitu." Aduh, mukanya serem banget ya. Lidahnya keluar panjang. "Iya, kayak orang ketakutan banget sebelum mati." Siti duduk lagi di kursi kecil di dapur. Tangan kirinya masih mainin kain lap, matanya kosong lihat ke lantai. Sesekali dia senyum kecil sendiri sambil bisik pelan, "Sekarang aku bisa tidur tenang." Malam itu sampai menjelang subuh, rumah penuh orang. Jenazah Buati sudah dimandikan, dibungkus kain kafan bersih, dan disiapkan untuk dibawa ke masjid. Siti tetap di dapur, gak banyak bicara. Kalau ada yang nanya, dia cuma jawab pendek, "Iya Bu, sudah, bentar lagi." Orang-orang masih sesekali melirik ke arah dia, lalu balik lagi bisik-bisik. Sebelum subuh, jenazah dibawa keluar rumah. Suaminya ikut jalan di depan. Para lelaki gotong keranda, yang lain ikut di belakang. Siti berdiri di ambang pintu. Lihat mereka jalan sampai hilang di ujung jalan. Begitu semua sudah pergi, dia duduk lagi di kursi dapur. Napasnya panjang. Dia lihat tangannya sendiri. Bekas luka lama di jari masih ada. Tapi sekarang rasanya enteng. Hatinya juga nggak sesak lagi. Dia tarik napas dalam-dalam. Terus bisik lagi. Lebih jelas dari sebelumnya. "Sekarang aku bisa tidur tenang." Dari luar, suara jangkrik makin kenceng. Di belakang rumah, sumur itu sudah diam. Nggak ada asap lagi. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Siti senyum kecil tanpa harus pura-pura.